Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita menuju ke lesson 2 strip 3 mengenai entitas dan atribut. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi entitas, mengidentifikasi atribut, mengidentifikasi atribut wajib, opsional, volatil, dan non-volatil. Dan yang terakhir menjelaskan atau mengidentifikasi atau menjelaskan notasi Barker, Bachman, dan teknik informasi. Apakah itu entitas atau entity? Yaitu informasi yang harus dilacak atau nama-nama hal-hal yang dapat Anda cantumkan biasanya dalam bentuk kata benda. Seperti ini ya, pegawai, employee ini, karyawan, atau departemen marketing, departemen pemasaran, mahasiswa, dosen, mata kuliah, perusahaan, universitas, dan lain sebagainya. Untuk mengidentifikasi entitas, contohnya di sini ada District Hotel Manager Sharon Ferguson. Ini menginginkan mengelola informasi yang disimpan perusahaannya tentang hotel, tamu, dan kamar. Sharon bertanggung jawab atas beberapa hotel di berbagai lokasi. Ia ingin mengetahui kamar apa yang ia miliki di setiap hotel dan berapa harganya untuk setiap kamar. Ia juga ingin mengetahui kamar mana yang telah direservasi untuk tanggal tertentu oleh tamu. Kemudian Sharon itu mengidentifikasi entitas. Ada entitas tamu atau guest, kemudian atau room atau kamar, kemudian ada reservasi atau penginap ya, booking inap, dan ada hotel itu sendiri. Jenis-jenis entitas. Sebuah entitas dapat diklasifikasikan sebagai salah satu jenis berikut. Nama primer, ini ya. Deskripsinya ada secara independen, kemudian contohnya customer, instruktur, dosen, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kemudian jenis entitas yang kedua yaitu karakteristik. Kalau tadi yang pertama primer ya, ada secara independen. Kalau karakteristik itu ada karena entitas primer lain. Ya, jadi ini ada karena ada entitas primer yang di atas tadi itu ada. Ya, jadi kalau ada customer pasti ada pemesanan atau order ya. Ada instruktur, ada kelas yang ditawarkan ya. Atau mata kuliah yang ditawarkan ya. Jadi sebab akibat gitu ya. Ada terjadi karena entitas utamanya, primernya ini. Dan yang ketiga, persimpangan atau interseksi ini ada karena dua atau beberapa entitas. Jadi dia ada entitas yang dinamakan intersection ini ada karena ada dua atau lebih entitas ya. Seperti order item pemesanan ini ya, class enrollment atau pendaftaran kelas ya. Jadi ada dua hal antara pemesanannya dan item-item yang dipesan. Kemudian kalau kelas itu antara kelas yang ada dan pendaftarannya, mahasiswa yang di dalamnya. Entitas dan instance. Entitas itu berisi instan. Instan entitas muncul sekali dalam suatu entitas. Entitas menunjukkan rangkaian instans yang menarik bagi bisnis tertentu. Ini ada pekerjaannya, job, ini ya, entitas job, pekerjaan. Di dalamnya ada instan-instannya itu ya. Ada juru tulis, pemain biola, pengontrol keuangan, akuntan, manajer, pramusaji, dan guru. Entitasnya person, instannya John Smith, nama-namanya itu ya. Arif Hidayat atau mungkin yang lain. Entitasnya produk, ya, instannya ini ya. Paku tembaga ini ukurannya 2,5 kali 35 mm. Entitasnya jenis produk atau produk type, instannya paku misalnya. Entitasnya job, instannya pemain biola ya. Jadi seperti OOP ya. Ada kelas dan ada instannya gitu ya.
Tapi ini kita bicara tentang entitas. Untuk latihan project 1, di sini ada DFO. Silakan dicek di Student Hub-nya. DFO 231 project itu ada Oracle database toko Oracle Baseball Lego. Mengidentifikasi entitas ya projectnya itu ya. Nanti silakan dicek dan dicoba. Berikutnya mengenai atribut. Atribut ini menggambarkan entitas dan merupakan informasi khusus yang harus diketahui. Atribut merupakan detail properti bernilai tunggal dari sebuah entitas. Jadi ada entitas ini ya, dia punya atribut. Ada ini entitasnya people misalnya ya. Kemudian atributnya umur, usia, nama. Kemudian ada alamat, ada nomor telepon, jumlah, ya, kerjaan dan lain sebagainya. Karakteristik atribut itu sendiri, atribut ditunjukkan di dalam kotak entitas pada IRD. Ya, nanti ada diagramnya, entitas atau entity relationship diagram. Kemudian nama atribut terdiri dari satu dan gabungan huruf besar atau huruf kecil. Pada sebagian besar kasus, nama atribut tidak boleh menyatakan nama entitas karena atribut memenuhi syarat dengan nama entitas. Atribut diklasifikasikan sebagai salah satu dari berikut ini ya. Yang pertama wajib, itu null, tidak diizinkan, jadi harus diisi, tidak boleh kosong. Itu diindikasikan dengan tanda bintang ini ya. Ada atribut klasifikasi yang kedua yaitu opsional. Ini diizinkan untuk null itu ya. Kosong boleh diizinkan. Ditunjukkan dengan huruf kecil O. Kemudian ada atribut volatil dan non-volatil. Itu atribut volatil merupakan atribut yang tidak stabil. Contohnya umur berganti-ganti ya. Karena umur kan tidak tetap ya. Akan selalu bertambah. Atribut non-volatil ini merupakan atribut stabil. Contoh tanggal lahir. Ya, pastinya tidak berubah-ubah tanggal lahir kan. Jadi ada entitas, kemudian ada entitasnya employee, kemudian ada atributnya ID, first name, nama depan, nama tengah, dan tanggal lahir. Tanggal lahir ini adalah atribut non-volatil. Atribut yang non-volatil atau atribut yang stabil, tidak berganti-ganti. Di latihan project yang kedua ini ada DFO 232 project, database toko Oracle Baseball Lego, masih itu. Dan mengidentifikasikan atributnya sekarang. Kalau tadi mengidentifikasikan entitas, sekarang mengidentifikasikan atributnya. Atribut wajib dan opsional. Atribut wajib harus memiliki nilai. Untuk atribut opsional mungkin tidak memiliki nilai dan bisa kosong atau nol. Ini ya, di sini ada entitas, kemudian ada atribut yang tadi bintang itu atribut utama, nama depan juga atribut utama tadi, mandatory atribut ya, yang mempunyai nilai, sedangkan middle name bisa saja nama tengahnya itu kosong, ya boleh, mungkin tidak memiliki nilai dan bisa saja kosong. Tanggal lahir juga terkadang ada yang memberi nilai kosong, tidak diisi, atribut opsional. Yang mandatory, yang wajib yaitu ID dan nama depannya. Ada atribut tunggal dan komposit. Mungkin materi ini sudah pernah kalian dapatkan di sebelumnya. Ini sifatnya mengulang lagi. Atribut atom atau tunggal itu merupakan atribut yang tidak dapat menjadi subkomponen. Sedangkan atribut komposit adalah atribut yang dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang menunjukkan atribut dasar dengan makna yang independen. Ada karyawan, employee ini, ada entitas seperti ini, dia punya atribut nama dan ID ya. Nama sendiri itu atributnya adalah atribut komposit ya. Kalau ID itu atribut yang tunggal, single ya. Atribut yang tidak dapat menjadi subkomponen. ID ya hanya ID saja. Sedangkan nama itu menjadi atribut komposit karena dia bisa terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil yang menunjukkan atribut dasar dengan makna yang independen. Ya, nama itu ada atribut sendiri, nama depan, nama tengah, nama belakang. Ya, bisa berdiri sendiri-sendiri juga ya.
independen. Untuk berikutnya yaitu atribut nilai tunggal dan multi nilai atau single value dan multi value. Single value atau atribut nilai tunggal itu dapat memiliki hanya satu nilai pada instan waktu tertentu. Contoh nama belakang siswa, ya hanya satu kan. Sedangkan atribut multi nilai atau multi value ini dia bisa memiliki lebih dari satu nilai dalam satu waktu. Contohnya alamat. Ya. Nah, kita lihat entitas employee dia punya atribut last name, ini adalah atribut nilai tunggal. Kemudian untuk address ini, atribut dari employee ini dia adalah atribut multi nilai. Kenapa disebut multi nilai? Karena bisa saja nanti alamatnya lebih dari satu. Ya. Kalau ini namanya ya hanya satu, nama belakangnya ya. Biasanya nama marganya, atau nama orang tuanya, dan lain sebagainya. Latihan proyek ketiga ini masih dengan DFO 233 project. Database-nya toko Oracle Baseball Legui juga yang ditugaskan yaitu mengidentifikasi atribut wajib atau opsionalnya. Kita ke diagramnya sekarang. Itu ada notasi Barker. Ini aturan untuk menggambar entitas. Sebuah entitas ditunjukkan sebagai persegi dengan sudut bulat. Sebuah entitas harus diberi nama dan namanya harus diletakkan dalam entitas pada sudut kiri atas. Ini ya, notasi Barker ya. Jadi nanti kalau kalian menemui beberapa diagram atau entitas-entitas yang gambarnya berbeda dengan yang ini, bisa saja itu bukan notasi dari Barker, notasi dari yang lain. Saya lanjutkan di sini, nama entitas harus dalam bentuk huruf besar, kemudian nama entitas harus berbentuk tunggal juga ya. Notasi Barker ini masih ada kelanjutannya. Untuk atribut itu harus ditulis agar setiap orang tidak hanya pengembang dapat memahaminya. Atribut harus ditulis dengan huruf pertama dari setiap kata dalam huruf besar dan selebihnya dalam huruf kecil. Dan simbol yang menunjukkan jenis atribut harus ditempatkan di samping setiap atribut. Bintang untuk wajib, 0 atau O kecil untuk opsional, dan pagar ini, stack ini untuk UID, unique ID-nya. Ya. Kita lihat ini entitas tadi dengan kotak persegi dengan sudut bulat ya. Dan namanya, entitas harus diberi nama, namanya harus diletakkan di dalam entitas sudut kiri atas ini, employee. Harus bersifat tunggal juga ya. Kemudian ada atribut-atribut di bawahnya. Untuk yang UID ada tanda kerasnya. ID ini adalah primary key-nya atau unique ID-nya. Kemudian untuk first name, last name, date, birth, telepon number, karena ada bintangnya berarti dia wajib. Harus diisi nama depan, nama akhir, tanggal lahirnya, dan nomor teleponnya. Masih di notasi Barker, untuk aturan menggambar hubungannya atau relationship-nya. Relationship dapat terjadi antara maksimal dua entitas. Hubungan bisa terjadi atau relationship bisa terjadi pada entitas yang sama atau berulang. Dan sebuah relationship memiliki dua perspektif. Kedua perspektif hubungan harus diberi label. Employee relationship dengan departemen ya. Dan di sini ada walk-in, jadi artinya employee itu bekerja dalam ini departemen. Sebaliknya kalau kita membaca dari sini, departemen berisi employee. Gitu ya. Notasi Bachmann. Entitas dinyatakan dengan kotak, ya ini yang sering banyak digunakan. Tidak harus menggambar dengan sudut melengkung, tadi karena Barker ya, notasi Barker. Kemudian atribut relationship line, ya sama seperti tadi ya. Ini ada kotak, entitasnya, nama entitasnya, kemudian atribut-atributnya, dan ada relationship line-nya ini ya. Notasi dari Information Engineering atau teknik informatika, teknik informasi, teknik informatika ya. Ini seperti ini. Jadi ada employee, kemudian ada departemen, entitas employee dan entitas departemen berrelationship dengan seperti ini. Kalau dalam teknik informasi atau teknik informatika,
ini banyak ya, atau more, banyak more ya, banyak ke 0 ya. Artinya bisa saja semua employee itu tidak bekerja pada bukan pada departemennya, tapi 0 departemen. Ya, sebaliknya kalau yang satu-satu ini only one nanti ya, jadi hanya satu departemen ini ya, hanya berisi employee itu ya satu kali ya. Jadi tidak boleh terdaftar 2 kali employee itu di departemen ini. Ya pastinya begitu ya. Artinya employee hanya bekerja di satu departemen tadi sudah ya. Dan departemen berisi 0 employee atau lebih. Nah, notasi model datanya, ini ada notasi Barker, notasi Bachmann, dan teknik informasi atau teknik informatika bisa dibedakan. Ketika notasi untuk 0 or 1 seperti ini, bahkan tidak ada yang ini. Only one, 0 or more, satu ke lebih, satu ke many ya, atau ya one to many ini ya, satu atau lebih bukan ya, one or more ini ya. Kemudian yang terakhir primary key-nya berbeda notasi penggambarannya ya. Catatan notasi Barker ini digunakan untuk pembelajaran ini. Jadi yang digunakan di pembelajaran ini notasi yang Barker yang sudutnya melengkung gitu ya. Seperti ini. Notasi Bachmann juga seperti itu, kotaknya tidak ada melengkungnya. Notasi yang engineering information atau information engineering juga hampir sama. Yang berbeda relationship-nya sepertinya lebih detail ini ya. Latihan proyek keempat DFO 234 project Oracle database toko Oracle Baseball League itu menggunakan notasi Barker. Rangkumannya, dalam latihan ini seharusnya kalian telah mempelajari cara mengidentifikasi entitas, mengidentifikasi atribut wajib, opsional, volatil, dan non-volatil, dan yang terakhir menjelaskan notasi Barker, Bachmann, dan Information Engineering Notation atau teknik informatika. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.